Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, hari ini kita memasuki pertemuan ke-15 mata pelajaran tahfidz Al-Quran. Dan untuk materi tahfidz pada hari ini yaitu program IPA dan IPS menghafal surah Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan 43, program PK menghafal surah Al-Baqarah ayat 61, dan program jalur prestasi tahfidz menghafal surah Al-Baqarah ayat 191 sampai dengan 202. Dan untuk materi tambahannya, kali ini Ustazah tidak akan membahas tidak akan menambah materi tajwid, tapi kita akan bedah ayat hukum-hukum tajwid dalam ayat gitu ya. Kemudian sebelum masuk ke materi, kita review dulu materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang mat. Setelah mat tabi'i, kita kemarin belajar mat far'i. Mat far'i yang sudah kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Contohnya di sini hunafa'a, lisa'ana, liqa'ana. Jadi panjangnya 4 sampai 6 harokat. Kemudian yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam di beda kalimat, di beda kata. Seperti contohnya inna anzalnahu. Nah, inna dan anzalna itu dua kata yang berbeda ya. Jadi kalau di dua kata yang berbeda disebut mad jaiz munfasil. Kemudian contoh yang kedua, wa ma adraka. Ma dan adraka itu dua kata yang berbeda, makanya disebut mad jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga yaitu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, karena berhenti. Contohnya, biasanya mad arid lis sukun itu terletak di akhir ayat sebelum waqaf. Contohnya di sini kadzalika jazaul kafirin. Yang disebut mad arid lis sukun yaitu lafadz kafirin. Di situ di akhir katanya ada ro berharakat kasroh, kemudian ada ya. Kalau kasroh setelahnya jatuh ya berarti disebut mad tabi'i. Kemudian ketemu nun, nunnya sebenarnya berharakat, tapi karena di akhir waqaf, di akhir ayat, maka harakatnya tidak dibaca tapi disukunkan. Nah, itulah yang disebut mad arid lis sukun. Kemudian contoh yang kedua yaitu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, yang disebut mad arid lis sukun itu lafadz rahim, rohimnya ya. Ada ha, kemudian berharakat kasroh, setelahnya jatuh ya sukun. Kemudian ada mim yang sebenarnya berharakat dhammatain, tapi karena di akhir ayat maka dhammatainya tidak dibaca dan disukunkan gitu ya. Kemudian hari ini kita akan bedah ayat. Di sini ada mathaluhum kamathali. Mathaluhum ada di akhir kata mathaluhum ada mim sukun bertemu dengan kaf. Mim sukun bertemu dengan kaf itu idhar syafawi. Nah, seperti yang sudah dipelajari di hukum mim sukun. Kemudian kamatsalil ladzi, alladzi, zal berharakat kasroh, kemudian setelahnya jatuh ya sukun. Itu dinamakan mad tabi'i, berarti panjangnya 2 harokat ya. Kamatsalil ladzi istawqada naro, sama kayak naro yang sudah kita pelajari nanya ya. Nanya setelahnya
na berharakat fathah, setelahnya jatuh alif, itu juga mad tabi'i. Kemudian falamma adaat ma haulahu, do-nya juga mad tabi'i, do berharakat fathah, kemudian setelahnya jatuh alif, itu mad tabi'i, berarti panjangnya 2 harokat. Begitupun dengan ma adaat ma itu juga mimnya berharakat fathah, kemudian jatuh alif, itu mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum. Binurihim, mim sukun di akhir kata bertemu dengan waw setelahnya, maka sama juga disebut idhar syafawi. Wa tarakahum fi, itu juga sama, idhar syafawi, mim sukun bertemu fa. Fi-nya ada fa berharakat kasroh, kemudian jatuh ya sukun, itu dinamakan mad tabi'i. Kemudian zulumatil la yubsirun, zuluma, ma-nya juga mad tabi'i ya, 2 harokat. La yubsirun, baru yubsirunnya ini mad arid disukun yang kita pelajari. Ada ro berharakat dhamma, kemudian setelahnya ada wawu sukun, disebut mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, huruf nun, nunnya berharakat sebenarnya, tapi karena ada di akhir ayat maka disukunkan, yubsirun, itu dinamakan mad arid lisukun. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa in kuntum, ada nun sukun bertemu kaf, berarti bacaan ikhfa. Bisa diingat-ingat dihukum nun sukun dan tanwin ya. Kuntum, nun sukun bertemu ta, bacaan ikhfa, berarti samar. Kemudian kuntum fi, mim sukun bertemu fa, dinamakan idhar syafawi. Fa-nya fi, itu mad tabi'i. Roibin mimma, roibin, tanwin bertemu dengan mim, maka bacanya idgham bi gunnah, mendengung. Mimma, ma-nya mad tabi'i. Nazzalna, na-nya juga mad tabi'i. Ala abdina, ala abdina fa'tu, na-nya abdina, itu juga mad tabi'i. Fa'tu, itu juga mad tabi'i, tunya. Kemudian bisuratim min, ada ta berharakat tanwin bertemu dengan mim, berarti sama, yaitu idgham bi gunnah. Bisa dilihat di hukum nun sukun dan tanwin. Mim mithli, nun sukun bertemu mim, itu juga idgham bi gunnah. Wad'u, u-nya itu juga mad tabi'i, 2 harokat. Syuhada'akum, ba-nya juga mad tabi'i. Syuhada'akum mim sukun bertemu mim, idgham mimi. Ini bisa dilihat di hukum mim sukun kemarin. Min duni, nun sukun bertemu dal, bacaan ikhfa. Kemudian ya kuntum, itu juga sama, bacaan ikhfa, nun sukun bertemu kaf. Kuntum, nun sukun bertemu ta, seperti tadi juga ikhfa. Kemudian ya kuntum shadiqin, mim sukun bertemu shad, itu disebut idhar syafawi. Bisa dilihat di hukum mim sukun shadiqin, so-nya mad tabi'i, kemudian di akhir ayat disebut mad arid disukun. Jadi begitu ya adik-adik caranya, fungsinya tajwid itu begitu ya, untuk mengetahui seberapa panjang kita dalam membaca ayat dan bagaimana cara membaca ayat yang benar. Kemudian kita lanjut ke materi hafalan. Untuk program IPA dan IPS menghafal surah Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan 43.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Nah, untuk program IPA IPS silahkan dihafal dan disetorkan melalui link video yang sudah Ustazah share. Kemudian selanjutnya untuk program PK menghafal surah Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Jadi untuk program PK silahkan dihafal satu ayat tapi lumayan panjang, tapi insyaallah bisa ya. Kalau sebelum ada PTMT terakhir menyetorkan hari untuk program IPA dan IPS ya, yang menyetorkan link video biasanya kan hari Kamis. Cuman karena sekarang jadwal berubah karena ada PTMT, maka untuk program IPA dan IPS menyetorkan link videonya maksimal hari Minggu ya. Hari Minggu di minggu berikut. Berarti kalau misalkan program IPS dan program IPS hari Senin jadwalnya punya waktu sampai hari Minggu gitu. Kemudian yang untuk program PK karena jadwalnya hari Rabu, jadi setorannya juga 1 hari sebelum deadline-nya. 1 hari sebelum
yaitu berarti jadwalnya hari Rabu, terakhir mengumpulkan link videonya hari Selasa ya. Hari Selasa untuk program IPA yang punya jadwal hari Rabu. Kemudian untuk IPS hari Minggu, diingat-ingat ya. Jadi karena ada perubahan jadwal, maka kita juga ada perubahan deadline untuk menyetorkan link video. Cuma untuk program PK tetap menghafal hari Rabu dan hari Kamis. Jadi silahkan setelah menyetorkan hafalan di minggu ini dipersiapkan hafalan berikutnya, sehingga kalau sudah mendapatkan materi tidak mendadak dalam menyetorkan gitu ya, dalam menghafal. Tetap setoran hari Rabu dan Kamis untuk program PK seperti jadwal yang biasanya gitu. Baiklah, terima kasih, hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.